Bab 4 dan 5. Nia menatap ketiga pria di hadapannya dengan tatapan melas, berharap pria-pria dengan wajah sangar tersebut untuk luluh pada wajah melasnya. Enggak ada tunda-menunda lagi, Mbak Nia. Jatuh. Tempo sudah lewat 3 hari yang lalu dan kami minta Mbak Nia buat melunasi cicilan bulan ini, hari ini juga, ujar seorang pria menatap Nia tegas. Yah, bagaimana ini? Aku enggak punya uang, bulan ini. Aku hanya punya uang 5 juta. Aku bayar seperempatnya dulu, ya. Pinta Nia menatap melas ketiga anak buah rentenir tersebut. Enggak bisa, Mbak Nia. Cicilannya 20 juta. Kalau Mbak Nia kasih hanya 5 juta, itu enggak akan cukup, tolak pria itu tegas. Nia menggigit bibirnya menatap para pria itu. Cemas. Pasalnya ia tidak memiliki uang lagi. Mau mengambil uang di toko emasnya. Lebih baik ia dipukul daripada harus mengambil modal untuk tokonya. Ini semua gara-gara Ramon. Gara-gara pria pengkhianat itu ingin memasuki kantor dan menyogok Sarah agar menerima pria bodoh itu bekerja, ia harus rela berhutang dengan rentenir senilai 300 juta yang sudah dilipat gandakan berikut bunganya dan akan dicicil 1 bulan 20 juta. Total pembayaran selama 30 bulan. Sementara itu harusnya ia sudah melunasi uang itu tahun lalu. Tapi, Ramon berkeinginan membeli apartemen sendiri di kawasan elit. Jadi, kontrak peminjaman uang ditambah lagi. Sebenarnya itu tidak masalah karena memang Ramon yang membayar cicilannya. Ramon hanya menjadikan Nia sebagai perantara saja. Tapi, sekarang ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau minta pada Ramon sekarang, Nia gengsi meski itu urusan Ramon. Jika dipikir sekarang, betapa bodohnya dirinya. Saat-saat bersama Ramon, pria tengik itu menerima manfaat banyak darinya sementara ia sendiri belum mendapat terlalu banyak manfaat. Nia, mengapa kamu sebodoh itu hanya karena dibutakan cinta? Nia meringis di dalam hati menyesalkan kebodohannya. Begini saja, kami memberi Mbak Nia waktu. Selama 1 minggu dan cicilan harus segera dilunasi untuk bulan ini, kata debt collector pada Nia. Mbak Nia harus mengusahakan agar 15 juta segera dilunasi. Setelah itu, sisa angsuran 5 kali lagi, lunas. Yah, Pak, kenapa 1 minggu? 1 bulan ya, pinta Nia melas. Namun, pria itu menggeleng tegas. Kalau Mbak Nia enggak bisa membayarnya, terpaksa rumah ini akan kami sita dan menganggap utang Mbak Nia lunas. Setelah mengucapkan kata-kata mengancam, pria itu bergegas meninggalkan Nia yang terpaku di tempatnya seorang diri. Sialan kamu Ramon, teriak Nia frustrasi. Nia akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya dan mengganti pakaian rumahan dengan pakaian kasual untuk bepergian. Nia akan menebalkan wajah dan telinga untuk datang ke apartemen mantan kekasihnya itu dan meminta uang cicilan. Nia tidak akan mau rugi dengan cara apapun. Nia mengendarai mobilnya dengan kecepatan. Sedang sembari sesekali melirik ke sekitar jalan, siapa tahu ia menemukan pemandangan yang sedikit menakjubkan. Namun, sepertinya Nia bukannya menemukan pemandangan yang menakjubkan, melainkan melihat segerombolan anak SMA yang berlari kocar-kacir di jalan dan tengah dikejar aparat kepolisian. Mampus, kata Nia tak bersimpati sama sekali. Baginya para anak berandalan yang hanya tahu cara tawuran adalah pemandangan yang menjengkelkan. Seseorang terlihat melompat dari trotoar dan menghadang laju kendaraan Nia sehingga membuat gadis dewasa itu menghentikan mobilnya secara mendadak. Ya ampun, seru Nia terkejut. Nia berniat keluar dari mobilnya dan memarahi orang yang hampir mencelakakan dirinya. Namun, ketika Nia sudah menurunkan sebelah kakinya, seseorang tiba-tiba tanpa terduga membuka pintu samping hingga membuat Nia menoleh dengan mata melotot. Kamu mau begal? Seru Nia panik. Begal apa? Ini gue anak orang kaya. Cepat jalan. Nanti gue dikejar polisi. Anak itu berujar sambil sesekali menatap seberang jalanan di mana anak-anak lain dikejar oleh aparat kepolisian. Kamu anak yang ikut tawuran. Seru Nia keras. Enggak bisa. Keluar dari mobil saya sekarang. Saya enggak mau berurusan dengan polisi. Nia menolak untuk membawa remaja SMA itu. Namun, remaja itu berkeras dan menolak perintah Nia yang akan mengusirnya. Pemuda itu tetap kekeh tidak ingin turun dari mobil. Nia yang tidak ingin berurusan dengan polisi
Akhirnya pasrah dan membawa kendaraannya meninggalkan jalanan yang sudah mulai ramai. Turun di mana? Nia melirik pemuda di sampingnya. Namun, pemuda itu justru mengangkat bahunya acuh. Apa sih? Mau saya turunkan di mana? Ulang Nia sekali lagi. Enggak tahu, tante. Gue enggak tahu tujuan gue. Kemana? Ikut lo aja deh. Pemuda itu menyahut acuh membuat Nia mendelik ke arahnya sebentar. Tante gigimu. Saya masih gadis dan masih 28 tahun. Bukan tante-tante, gerutu Nia. Nia tak terima dipanggil tante begitu saja oleh pemuda tidak jelas ini. Masih gadis dan belum nikah. Perawan tua, dong. Sahut pemuda itu menatap Nia aneh. Nia berang dan berniat menghentikan laju kendaraannya. Namun, ia tidak bisa melakukan hal itu sekarang karena jalanan saat ini sedang padat dan ia tidak diperbolehkan untuk menghentikan mobilnya. Kalau tidak, mungkin saat ini Nia akan dengan senang hati menurunkan bocah laknat yang dengan seenak jidatnya memproklamirkan dirinya sebagai perawan tua. Bagi Nia, usia 28 tahun bukan perawan tua, tapi usia matang dan sudah mantap menikah. Akhirnya Nia pasrah dan membiarkan pemuda tengik ini di dalam mobilnya. Tidak berapa lama, Nia akhirnya tiba di kawasan apartemen tempat Ramon tinggal. Nia menatap pemuda di sampingnya dan bertanya, mau ikut turun atau tunggu di sini aja? Nah, lebih baik pulang aja deh. Pemuda itu menatap sekeliling apartemen. Kemudian beralih menatap Nia. Tante tinggal di sini, tanyanya dibalas cubitan sengit dari Nia. Pemuda itu meringis sambil mengusap lengannya yang baru saja dicubit Nia. Ba, kalau kamu enggak bisa panggil saya dengan sebutan, Ba, panggil kakak juga enggak apa-apa, kata Nia dengan mata melotot. Saya enggak tinggal di sini. Saya datang ke sini karena ada urusan. Kamu mau pulang atau gimana? Tanya Nia menatap pemuda tidak dikenal itu kesal. Ikut tante aja deh. Ba atau kakak, bukan tante. Mengerti bahasa manusia enggak sih? Nia mulai geram meladeni bocah satu ini. Sepertinya pemuda SMA ini berniat untuk memancing emosi Nia sehingga ia hanya menggeleng sebagai tanggapannya. Nia menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Hal itu ia lakukan berulang kali hingga akhirnya ia kembali bersuara dengan nada yang lain. Gok, gok, suara Nia yang dibuat seperti seekor anjing yang tengah menggonggong itu terdengar di dalam mobil diikuti semburan tawa dari pemuda 16 tahun tersebut. Nia memarkirkan kendaraannya di parkiran mobil yang tersedia. Nia kemudian beralih menatap pemuda yang duduk di sampingnya. Kamu mau ikut saya turun atau tunggu di mobil? Aja. Ah, apa kamu mau pulang aja? Tanya Nia pada sosok pemuda yang tidak banyak bicara sejak tadi. Pemuda itu menatap sekeliling dan menggeleng. Pelan. Gue ikut lo aja, tante. Pengap gue kalau tunggu lo di mobil. Pemuda itu berbicara dengan sangat tidak sopan menurut Nia. Apalagi mobil lo enggak ada aknya. Ini apartemen tempat lo tinggal. Tanya pemuda itu pada Nia. Nia kesal mendengar nada bicara anak SMA yang tidak ada sopan santunnya. Kesal, Nia dengan gemas mencubit lengan pemuda itu seraya melotot. Sopan kamu bicara dengan yang lebih tua. Pakai aku kakak, bukan lo gue. Ish, sakit, tante. Oke, gue maksudnya aku. Ngalah, teriak pemuda itu ketika Nia semakin mengencangkan cubitannya. Nah, gitu dong. Harus sopan sama yang lebih dewasa dari kamu, ucap Nia. Setelah itu ia keluar dari mobil diikuti oleh pemuda SMA yang masih terus mengusap lengannya karena cubitan Nia. Dasar tua, cibir pemuda itu. Nia berbalik menatap pemuda SMA itu dan menarik bibir yang selalu mengeluarkan kata-kata kasar sejak tadi. Jangan dibiasakan. Nia mendelik dan melanjutkan langkahnya lagi. Sementara pemuda tanpa nama itu tidak berhenti menggerutu akan sikap barbar Nia. Nia menghentikan langkahnya saat akan memasuki lobi apartemen. Kakinya seperti tertancap paku melihat pemandangan di hadapannya. Sahabat serta pacarnya berjalan bermesraan dengan saling merangkul tepat di hadapannya. Hati Nia terasa teriris melihat pemandangan yang membuatnya sakit hati dan juga sakit mata. Kedua sejoli itu juga menghentikan langkah mereka tepat di hadapan Nia. Kenapa kamu di sini? Kamu mau mengemis biar
Ramon mau sama kamu lagi. Ejek Sarah. Sarah semakin membenci Nia karena gara-gara sahabatnya ini, jabatannya yang sudah bagus dengan posisi yang sedikit elit harus turun karena perbuatan Nia yang membongkar kebusukannya di kantor. Mengemis cinta dengan penjahat kelamin. Macam cowok ini, Nia menatap remeh sosok Ramon yang berdiri di hadapannya. Maaf banget, saya enggak kekurangan laki-laki. 10 cowok yang lebih ganteng dan kaya dari Ramon bisa saya dapatkan, decihnya. Oh, cibir Sarah. Terus ngapain kamu kesini? Datang ke apartemen cowok saya. Suara Sarah cukup keras untuk membuat orang-orang yang berada di sekitarnya menoleh dan menatap ke arah mereka penasaran. Sepertinya Sarah berniat mempermalukan Nia. Tapi, Nia tidak akan membuat dirinya berada dalam posisi tidak menguntungkan. Nia berdeham sejenak dan melipat tangannya di dada, menatap pasangan selingkuh di depannya. Dengar, sebelum laki-laki di sebelah kamu itu jadi cowok kamu, dari beberapa tahun terakhir sampai detik ini, cowok di samping kamu statusnya masih pacar dan tunangan saya, kata Nia dengan lantang. Kalau kamu enggak merusak hubungan kami dengan menjual tubuh kamu sama dia, dia enggak akan berpaling. Nia menambahkan, membuat Sarah mengepalkan tangannya malu. Sementara Ramon yang berdiri di sebelahnya tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini memang salahnya. Saya menemui kalian hanya karena dua hal yang mau saya umumkan, ujarnya tajam. Pertama, saya mau putus hubungan dengan kalian berdua. Kamu, Ramon, hubungan kita berakhir. Nia menatap Ramon dengan mata tajamnya. Kedua, kamu Sarah, saya enggak mau punya sahabat pengkhianat seperti kamu. Jadi, hubungan persahabatan kita putus mulai saat ini, tambahnya lagi. Cih, saya juga enggak rugi kalaupun saya dan kamu enggak bersahabat lagi, balas Sarah sambil melipat tangannya di dada. Nia tak menanggapinya lagi. Lalu, ia kembali berujar, para rentenir yang menagih utangnya akan saya arahkan ke kamu, Ramon. Saya enggak mau lagi berurusan dengan kamu dan hal-hal apapun mengenai kamu. Saya akan kasih nomor telepon dan alamat kantor serta apartemen kamu ke para rentenir itu. Permisi. Setelah itu ia berbalik pergi meninggalkan kedua sejoli yang terpaku di tempat. Niat awal Nia ingin meminta uang bulanan pada Ramon harus ia telan. Jika ia melakukan hal itu, akan diletakkan di mana harga dirinya. Biarlah bulan ini ia akan mencari cara untuk bisa melunasi pembayaran pada rentenir. Nanti, di bulan berikutnya ia tidak akan mau lagi berurusan dengan orang-orang itu. Jadi, lo cewek yang dikhianati sama tunangan. Dan sahabat lo sendiri, Mbak. Kasihan amat hidup lo, cibir pemuda yang mengikuti Nia sejak tadi. Diam kamu bocah kecil. Kalau kamu enggak, diam, saya enggak masalah kalau harus melakban bibir kamu, ucapnya terdengar serius. Aku takut. Pemuda itu menatap Nia dengan ekspresi seperti anak perempuan yang diganggu oleh anak laki-laki dan itu sukses membuat Nia mendengkus. Kamu mau saya antar kemana? Tanya Nia. Nia melajukan mobilnya keluar dari pelataran parkir apartemen Ramon. Rencana Nia kali ini adalah makan bakso dan mie ayam dengan sambal 10 sendok. Tenang saja, Nia masih memiliki persediaan uang untuk berobat ke klinik. Gue bosan di rumah, Tan. Gue ikut lo aja deh. Pemuda itu kembali meringis ketika sebelah tangan Nia bergerak mencubit lengan remaja itu. Udah saya bilang, yang sopan. Kamu, Nia. Melotot sebentar dan kembali fokus pada jalanan di depannya. Iya, Tante. Sorry, siapa nama kamu? Buat apa tanya nama aku, Tante? Pemuda itu menatap Nia horor. Sorry ya, Tan, walau aku ini jomblo dan baru 3 kali pacaran, bukan berarti aku suka sama mbak-mbak yang lebih tua. Pemuda itu menutup dadanya dengan kedua tangan sambil menatap miris sosok Nia. Kamu kira saya pencinta berondong apa? Hah. Kamu dari tadi ikut saya terus tapi kita enggak saling tahu nama, kata Nia, panjang lebar. Oh, aku kira Tante suka sama aku. Pemuda itu cengengesan dan membuat Nia memutar bola matanya malas. Siapa apanya, Tan? Pemuda itu menatap Nia, heran. Sementara yang ditatap mencoba untuk bersabar menghadapi pemuda di sampingnya. Pemuda yang entah mengapa bisa menemani Nia dikala sedang gundah gulana seperti sekarang ini.
Nama kamu. Namanya siapa? Nia. Menekan setiap kata dalam kalimatnya dan itu sukses membuat pemuda di sampingnya mengerti. Argano Sanjaya. Sekolah di SMA internasional di kota ini dan kelas 10. Orang tua lengkap. Punya perusahaan besar dengan cabang di mana-mana. Adik ada 2. 1 SMP kelas 2 dan 1 SD kelas 5. Alamat rumah, stop, ya. Saya hanya perlu tahu nama kamu. Arga. Bukan identitas kamu, Selania, sebelum Arga kembali mencerocos panjang lebar. Iya kali tante mau tahu identitas aku. Siapa tahu, tante tertarik mau jadi mama muda aku, sahut Arga asal. Amit-amit.